Iya, selamat pagi saudaraku semuanya, shalom dan kita dengarkan firman Tuhan hari ini saudaraku. Ya, seperti thumbnail yang saudara lihat tadi ya bahwa kita adalah ditentukan menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Saya percaya saudara yang menyaksikan program pagi hari ini, saudaralah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Ini adalah satu pekerjaan yang luar biasa. Ini adalah satu panggilan yang ditentukan bukan hari ini, saudara, tetapi sebelum dunia dijadikan. Sebab firman Tuhan berkata, sebelum dunia dijadikan, aku telah menenun engkau di rahim ibumu dan menentukan engkau menjadi imam, menjadi nabi bagiku, bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Nah mungkin saudara bertanya, umur saya sudah tua, Pastor Daud, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Ketentuan dan penentuan Tuhan bagi anak-anaknya untuk menggenapi panggilan itu tidak mesti harus dari dunia diciptakan, tetapi setiap kita yang dilahirkan zaman ke zaman, saudaraku, termasuk pada zaman akhir ini, maka saudara dan sayalah yang ketika mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini tepat kepada orang yang mendengarkannya. Hanya saja banyak orang sebenarnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mau memenuhi, menggenapi panggilan itu. Tentu Tuhan punya cara bagaimana untuk membuat mereka sadar, atau kalau mereka memang menentang dan tidak mau ditentukan untuk menjadi bahkan memenuhi panggilan Allah, maka Tuhan punya acara juga buat mereka. Tetapi bagi saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau saudara yakin betul dan mengimani, saya tidak tahu saudara seperti apa pelayanannya, saya tidak mengerti saudara karunianya seperti apa. Tetapi ketika firman Tuhan ini disampaikan, ketika Roh Allah menunjuk hatimu bahwa engkaulah itu, maka lakukanlah saudaraku dengan iman. Saya percaya ini waktunya panggilanmu digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi seperti judul sekali lagi saya ucapkan saudara, kitalah imam-imam yang ditentukan Allah bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Ya, jadi jangan saudara menutup panggilan Allah ini dengan mengatakan saya tidak terpanggil Pastor Daud. Haleluya. Nah, yang pasti saudaraku, biarkan Roh Allah berbicara, biarkan hatimu yang berbicara, biarkan pikiranmu, jiwamu yang berbicara, karena setiap panggilan itu sudah ada tanda-tandanya, saudaraku. Sudah banyak bukti-buktinya. Ya, mungkin Pastor Daud tidak mengenal engkau secara pribadi, tapi biarkan Roh Kudus mengoreksi, menentukan, bahkan berbicara di dalam hatimu. Apakah engkau atau bukan, saudaraku. Haleluya. Yang pasti firman Tuhan ini ketika dibentangkan oleh Tuhan Yesus lewat hambanya Pastor Daud, itu artinya Tuhan punya waktu yang tepat untuk memanggil setiap anak-anaknya untuk melakukan tugas yang besar ini, saudara, di akhir zaman sesuai dengan waktunya kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya ambil dari 1 Petrus, saudaraku, dari 1 Petrus pasal yang kedua. Di sini judulnya Yesus Kristus batu penjuru, saudaraku. Yesus Kristus batu penjuru. Tetapi saya akan mengambil dulu dari ayat yang ke-9. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Luar biasa saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Sekali lagi, tetapi kamulah bangsa-bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Satu bangsa yang terpilih, satu imamat yang rajani, yang dipilih Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Haleluya. Saudaraku, untuk mempercepat menggenapi firman Tuhan bahwa Yesus akan datang kedua kali setelah firman Tuhan diberitakan sampai ke ujung bumi. Nah, itu artinya saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, lalu saudara juga dipanggil Tuhan untuk memberitakan juga kemana saudara pergi dan menyampaikan pesan Tuhan ini, saudaraku. Haleluya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana ciri-cirinya? Haleluya. Bagaimana ciri-cirinya, tanda-tandanya bahwa saya itu dipanggil Tuhan? Dengar baik-baik.
Ya, saya ulang saudara, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Haleluya. Nah, firman Tuhan berkata begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, saudaraku. Artinya yang terpilih ini adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah ditentukan dari mulanya oleh Tuhan. Ya, jadi pastikan saudara, pastikan bahwa itu saudara. Ya, jangan sampai saudara tertinggal. Saya rindu saya dipilih sama Tuhan. Jangan sampai saudara terpanggil menjadi orang Kristen, terpanggil menjadi umat pengikut Kristus, tapi saudara tidak terpilih, saudaraku. Haleluya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ini bukan hanya untuk melayani, tetapi untuk masuk ke surga pun memang, saudaraku, jalan itu sempit. Banyak orang yang awalnya itu megah, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi waktu menghadapi sesuatu untuk dipakai Tuhan, saudaraku, maka dia gugur dan dia tidak percaya, bahkan dia menyangkalnya. Haleluya. Dan pagi hari ini saya rindu saudaraku, sekalipun kita tidak tatapan wajah, tetapi ketika firman Tuhan ini dibentangkan, katakan kepada dirimu, akulah orang yang dipilih Tuhan. Ya, di awal saya sudah dipanggil Tuhan, dan akhirnya juga sayalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, kata dipanggil dan dipilih itu mengalami proses, saudaraku. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Berarti kata sedikit yang dipilih ini adalah orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Orang-orang yang sangat spesial di mata Tuhan. Orang-orang yang sudah menghadapi proses yang begitu berat yang ditentukan Tuhan untuk menjadi imam-imamnya Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau katakan saudara, apapun persoalan, problema, apapun perkara-perkara besar yang saudara sedang hadapi, saya pastikan itu adalah proses dari Tuhan untuk menentukan saudara apakah saudara orang yang dipilih atau bukan. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, kata dipilih ya itu adalah menunjukkan orang-orang yang sudah lulus dari proses penyaringan, saudaraku. Ya, dari yang dipanggil kemudian yang terpilih. Nah, kita tahu saudaraku bahwa seorang atlet yang akan berlaga di gelanggang internasional ya, itu dipilih dari berbagai macam provinsi di Indonesia. Haleluya. Mereka diadu, mereka di sparring partner. Untuk apa? Untuk mencari yang terbaik, saudaraku. Ya, mereka menghadapi proses pelatihan yang begitu berat. Mereka menghadapi pertarungan, kompetisi, diulang dan diulang sampai dapat yang terbaik. Lalu yang terbaik inilah akan dibawa, dikirim ke Olimpiade Internasional, saudaraku. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mau pastikan saudaraku, apapun keadaan dan apapun persoalan, apapun masalahmu, pastikan itu bukan untuk menghancurkan hidupmu, tetapi itu untuk menentukan bahwa engkaulah orang yang dipilih Tuhan di akhir zaman ini untuk memberitakan segala kedahsyatan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, agar orang-orang di luar sana yang sedang mencari keselamatan, yang bingung, yang sedang depresi, yang sedang menghadapi keputusasaan, dan banyak orang akan melangkah dan mengambil jalan pintas bunuh diri, saudaraku. Tetapi karena ada orang-orang yang pernah dilatih Tuhan, orang-orang yang pernah dibawa Tuhan ke lembah, orang-orang yang pernah dibawa Tuhan menghadapi perkara-perkara sulit, perkara dalam rumah tangga, perkara hubungan suami istri, perkara hubungan antara orang tua dengan anak, perkara dalam bisnis, saudaraku. Saudaralah orang-orang yang ditentukan Tuhan menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Engkau akan memimpin mereka. Engkau akan menceritakan kebaikan dan kedahsyatan Tuhan ketika saudara pernah menghadapi masalah itu. Sehingga orang-orang lain melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Luar biasa saudaraku. Jadi saudaraku, kata dipilih ya, itu artinya adalah orang-orang yang sangat-sangat spesial dan orang-orang yang ditentukan yang sudah menghadapi banyak proses, saudaraku. Nah, saya kasih kesaksian begini, ya. Kata dipilih itu adalah the best of the best, saudaraku. Tidak akan pernah ada kata dipilih atau terpilih, saudaraku, kalau tidak pernah menghadapi yang namanya proses penyaringan,
pelatihan, ya. Nah, satu kali saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini ada satu ilustrasi sehingga biar saudara mengerti. Ketika seorang pedagang sayur, ya, sedang akan belanja bahan-bahan dagangannya, saudara, tentu dia akan belanja ke gunung, saudaraku, ya, di tempat di mana sayur mayur itu dijual beli dengan harga pertanian, saudara. Nah, salah satunya dia mau membeli, ya, dia sudah beli cabai, dia sudah beli tomat, dia sudah beli sayur mayur yang lain. Nah, tinggal satu hal ini yang belum dia bawa, belum dia pesan, belum dia cari, karena dia akan bawa dari gunung ke kota, saudaraku, ya. Karena di kota dia menjadi agen sayur mayur, ya, untuk masyarakat kota. Jadi biasanya dia pagi-pagi buta, dia sudah naik ke gunung untuk belanja partai besar. Lalu ketika dia akan membeli satu barang yang namanya kentang, saudaraku, ya. Nah, biasanya kentang ini para petani itu di gunung-gunung sana tidak dikarungi, tetapi dia sudah langsung ditumpahkan ke bak roli, ya, roli atau bisa dikatakan truk, ya, itu truk yang kalau diesel yang setengah itu, ya, yang cukup besar. Nah, jadi mereka tidak ambil pusing karena belum disortir. Maksudnya apa? Agar para pedagang-pedagang ini dengan bebas leluasa memilih truk mana sebenarnya yang isinya kentang yang bagus. Karena ada banyak truk di sana parkir di pasar tradisional di atas gunung sana, ya. Karena pedagang-pedagang dari berbagai macam kota di provinsi itu datang ke sana. Jadi mereka sebelum memilih kentang, partai banyak di dalam truk itu, mereka harus naik dulu ke atas truk itu melihat. Nah, saudara lihat, nah, kentang-kentang di atas truk itu semuanya kelihatannya sama, saudaraku. Truk yang ini dipanjat sama dia, truk yang ini dipanjat sama dia, truk yang ini dipanjat sama dia. Semuanya sama, karena kentang bercampur tanah dan pasir, saudaraku. Belum dicuci. Itu artinya dia harus membeli gambling, saudaraku. Nah, lalu pedagang ini harus punya hikmat bagaimana caranya agar dia tahu bahwa di dalam truk ini adalah kentang yang terbaik semuanya, kentang pilihan semuanya. Nah, mungkin saudara berpikir sekarang, saya mau tanya, ya, tolong kasih komentar sesaat di kolom komentar agar saya merasakan bahwa saudara juga berinteraksi dengan saya. Nah, jikalau itu saudara sebagai pedagang yang sedang mencari kentang, agar saudara tidak rugi bahwa di atas truk itu, di dalam truk itu, yang berisi kentang dan pasir dan tanah itu di dalamnya, saudaraku, bahwa kentang itu bukan kentang yang kecil-kecil. Karena kalau pedagang itu salah pilih, maka kentang-kentang yang di dalam bak truk itu tadi, itu adalah kentang-kentang yang kecil-kecil. Maka dia pasti akan rugi, kebanyakan bercampur dengan pasir, saudaraku. Nah, di sana itu lebih dari 3 truk sedang standby, karena mereka menunggu pembeli, karena sistemnya itu borong satu bak, ya, atau mungkin dua truk gitu. Kalau pedagangnya itu pedagang besar, partai besar, mungkin dia punya lagi cabang-cabang, ya, di kota-kota lain gitu untuk mendistribusikannya, saudara. Dia berani membeli 5 truk sekaligus, saudaraku, ya. Kalau dikarungin kan tidak kelihatan, kalau dibuka pasti itu pedagangnya marah. Jadi mereka tumpahkan semua di truk itu, saudaraku. Nah, kalau menurut saudara, bagaimana caranya untuk menentukan bahwa di dalam truk ini dipastikan ada kentang-kentang yang spesial, kentang-kentang yang besar-besar. Karena si pedagang ini tidak mau mendapatkan memilih truk yang isinya kentangnya kecil-kecil, saudaraku. Haleluya. Coba saya mau tahu respon saudara dengan cepat. Kalau boleh saudaraku ketikkan di kolom komentar saudara. Caranya seperti apa, saudara? Haleluya. Saya tunggu 5 detik. Seandainya teman-teman yang menyaksikan langsung video ini, ya, silakan kasih di kolom komentar saudara. Haleluya. Saya tunggu 5-10 detik, saudaraku. Jadi tolong kasih tahu ke Pastor Daud bagaimana caranya agar si pedagang ini bisa menemukan di dalam truk inilah kentang-kentang yang pilihan, kentang-kentang besar. Karena dia akan menjualnya mungkin ke restoran cepat saji yang menjual kentang-kentang goreng gitu, ya. Itu harus kentang yang besar-besar, nggak bisa kentang-kentang kecil-kecil, saudaraku. Harus kentang-kentang yang besar. Makanya dia harus teliti sekali bagaimana cara mendapatkan kentang yang besar di dalam truk ini. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, sambil saya tunggu berarti cukup lama, saudara, ya. Nah, artinya saudaraku bahwa si pedagang ini
Dia harus berhikmat, harus cerdas. Bagaimana caranya? Mungkin saudara bertanya, "Pastor, saya tidak tahu." Lalu saya akan bilang begini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin saudara juga akan melakukan job yang sama, menjadi pedagang sayur kah? Atau mungkin di sisi lain, saudaraku. Tapi pakai ilmu ini untuk membuat saudara pintar, cerdas, dan tidak akan mungkin ditipu orang, saudaraku. Karena bisa saja kalau pedagang ini kurang teliti, dia sudah membayar, ternyata ketika dibawa pulang, maka isi truk-truk itu adalah kentang yang kecil-kecil, maka dia akan rugi, dia tidak bisa komplain karena sudah diberi kebebasan untuk memilih. Nah, cara satu-satunya saudaraku untuk mendapatkan kentang pilihan yang ada di truk itu adalah, saudaraku dengar baik-baik, si pedagang ini memanggil supir truknya, lalu dia bilang begini, saudaraku, "Pak, tolong Pak, saya akan bayar uang bensin, uang solar Bapak ini, dan nanti Bapak saya kasih uang minum deh. Ya, yuk, saya akan membeli beberapa truk kentang-kentang ini, tapi saya tidak mau rugi." Lalu Bapak ini bilang tadi, mau diapain Pak? Gitu ya. Lalu si pembeli ini bilang, "Ayo Pak, ikutin saya, cari jalan yang paling jelek di tempat ini, cari jalan yang jelek di bukit-bukit, sebentar aja Pak, ya, nanti kembalinya nanti saya bayar uang bensinnya, uang solarnya, dan Bapak saya kasih uang minumnya." Lalu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, si pedagang ini naik ke truknya. Lalu ketika truk ini sudah mulai dibawa jalan sebentar, saudaraku, itu si pedagang ini menentukan jalannya, dia bilang, "Pak, coba lubang itu lewatin Pak." Jadi akhirnya saudara, semua jalan yang jelek itu saudaraku, itu harus dilewati oleh supir truk ini. Untuk apa saudara? Agar truk ini goyang saudaraku, goncang seperti itu ya. Jadi truk yang bermuatan berat ketika dia dibawa ke jalan-jalan yang jelek, tentu dia akan goncang saudaraku. Dengar baik-baik, haleluya. Nah, tanpa disadari supir ini saudaraku, ternyata kentang yang ada di bak truk tadi itu semuanya goncang, bergerak dan bergoyang saudaraku. Haleluya. Saya percaya ketika saya sampaikan ilustrasi ini, saudara sudah mendapatkan jawabannya, saudaraku. Kira-kira ketika bak truk tadi itu yang isinya kentang tadi itu digoncang, digoyang, ya, diombang-ambingkan, saudaraku. Kira-kira kentang jenis besar atau kecil yang akan naik ke atas, saudaraku. Haleluya. Coba saudara jawab lagi. Kira-kira kentang yang besar atau kentang yang kecil yang akan naik ke atas? Ya, mungkin kalau ibu-ibu, saudaraku pernah ayak tepung, ya, ayak tepung. Ketika saudara sudah mengayak begitu, kira-kira ada butir-butir yang besar. Kira-kira butir-butir yang besar itu jatuh atau dia naik ke atas, saudaraku? Jawabannya adalah, dengar baik-baik, bahwa kentang yang besar itu akan naik ke atas. Kentang yang kecil itu akan turun ke bawah. Jadi kalau truk itu sudah digoncang sedemikian rupa saudara, tapi tetap kentang yang kecil yang naik di atas, maka dipastikan kentang-kentang itu isinya kecil dan pedagangnya tidak jadi membeli. Sampai dia mencoba semua truk itu, dia bayar saudaraku. Haleluya, dia tidak akan merasa rugi, karena ketika kentang yang besar-besar itu dia dapatkan saudaraku, yes ya, Raplianis kenapa menjawab kentang yang besar akan naik. Betul sekali saudara. Ya, ketika dia mendapatkan kentang yang besar naik ke atas, maka dia akan menjual lebih mahal, saudaraku. Karena semua orang membutuhkannya. Kalau kentang-kentang yang kecil cuma hanya bikin rendang Padang, saudaraku. Selebihnya tidak bisa karena kekecilan, saudara. Jadi ketika truk itu digoncang demikian hebatnya, ya, debuk, gitu ya. Itu kentang-kentang yang besar itu, yang tersembunyi di dalam itu akan naik ke atas. Dan disitulah pedagang ini tahu bahwa truk inilah yang isinya kentang-kentang yang besar, lalu dia beli, saudaraku. Seberapapun truk yang lain itu yang isinya besar-besar, maka dia akan beli. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Untuk mendapatkan kentang pilihan, dia harus mengalami yang namanya goncangan. Dia harus mengalami yang namanya proses, saudaraku, ya, goyangan-goyangan yang hebat, saudaraku. Dia harus mengalami proses yang begitu keras, saudara. Dia harus menghadapi jalan yang buruk, jalan yang jelek untuk apa? Untuk digoncang sehingga
saudaraku, terlihat yang mana yang sejati, yang mana yang pilihan, atau yang mana yang bernyali kecil. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini sebabnya saudaraku, apapun persoalan yang saudara hadapi, mungkin saudara berpikir ini terlalu berat pastor, ini terlalu parah masalah yang kuhadapi. Saya pastikan saudaraku, saya pastikan jikalau saudara berjalan di jalannya Tuhan Yesus, itu artinya proses itu sedang terjadi di dalam hidupmu. Jangan tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa engkau ini adalah orang-orang pilihannya Tuhan. Orang-orang gampangan tidak akan menghadapi yang namanya ujian. Orang-orang murahan tidak akan tahan menghadapi yang namanya tantangan dan persoalan yang Tuhan siapkan. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang terpilih di akhir zaman ini, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak pernah menghadapi persoalan berat, persoalan yang besar, masalah yang Tuhan izinkan, kalau dia tidak pernah menghadapi itu, bagaimana mungkin dia bisa bercerita kepada orang lain? Bagaimana mungkin dia punya kesaksian yang hidup, kesaksian yang besar, saudaraku. Haleluya. Apapun persoalanmu pada hari ini, yakinkan, saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ketika engkau mengizinkan saya untuk menghadapi proses ini, pegang tangan saya Tuhan, teguhkan hati saya Tuhan, beri saya kekuatan, beri kepada kami pengertian agar kami sama-sama kuat. Suami istri tidak goncang, saudaraku. Sekalipun Tuhan izinkan persoalan ini terjadi, suami istri tetap kuat, sehati sepikir seperti pengajaran kemarin. Anak-anak pun tetap stay, tetap berharap kepada Tuhan. Anak-anak tetap menyembah kepada Tuhan. Tidak goncang, tidak tergoyahkan. Tidak akan mundur imannya sedikit pun. Sampai proses dan ujian itu selesai, saudara akan melihat bahwa saudaralah orang-orang yang tampil, orang-orang yang gagah perkasa, untuk menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib, saudaraku. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Orang-orang yang pernah mengalami proses itulah yang tidak akan pernah ada dusta di dalam mulutnya. Tuhan sangat tidak suka banyak orang bersaksi tetapi copy paste. Kesaksian orang yang diceritakan, saudaraku. Orang-orang yang bersaksi dengan memakai kesaksian orang itu adalah saksi dusta namanya. Dia tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu saksi dusta, saudaraku. Tetapi lebih dahsyat lagi, sekalipun saudara bukan pendeta, sekalipun saudara bukan hamba Tuhan, sekalipun saudara bukan evangelis di dalam gereja, penatua, bukan, saudaraku. Tapi ketika saudara pernah punya pengalaman, saudara pernah sakit parah dan hampir mati. Tapi ketika saudara percaya bahwa Yesus tidak akan tinggalkan saudara, saudara percaya bahwa Yesus sembuhkan saudara, maka kesaksian saudara itulah yang powerful, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan sedang cari imam-imamnya. Imam-imam itu bukan standar gereja, salah saudaraku. Tapi imam di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Haleluya. Dalam keuangan pun saudara menjadi imamnya Tuhan. Dalam keadaan kesehatan pun saudara menjadi imamnya Tuhan. Dalam keadaan kehidupan rumah tangga pun saudara menjadi imamnya Tuhan. Dalam kehidupan sesama manusia pun saudara menjadi imamnya Tuhan. Kenapa? Karena saudara punya segudang pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara tidak pernah kecewa. Maka di dalam mulut saudara itu akan ada banyak pengalaman kesaksian. Dan menjadi pengajaran dan menjadi nasihat bagi orang-orang yang membutuhkan pengajaran itu di akhir zaman ini. Berapa banyak rumah tangga rapuh dan hampir hancur. Mudah bercerai, saudara boleh lihat mengawinkan bahkan ya 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak puas buat dunia itu. Ini sudah wajar, saudaraku. Bahkan orang sekarang mau menikah itu takut karena banyaknya orang yang kawin cerai, saudara. Saudara, ini kesempatan buat saudara untuk menjadi imam dalam pernikahan. Ketika ada anak-anak muda, bahkan pasangan-pasangan yang akan menikah, saudaraku. Ketika saudara menyampaikan nasihat itu, ada pengurapan yang keluar dari mulut saudara. Ada kuasa yang mengalir dari tubuh saudara. Ketika saudara menyampaikan kebenaran kepada orang-orang lain itu mendengarkannya. Kenapa, saudara? Karena tidak ada dusta di sana, saudaraku. Haleluya. Jadi sekali lagi, saudaraku, apapun yang saudara alami pada saat ini, pada bulan-bulan ini, pada tahun-tahun ini, jangan kecil hati, saudaraku. Sebab Tuhan Yesus senantiasa menyertaimu.
Dia bukan karena benci sehingga ini terjadi dalam hidupmu. Tidak, saudaraku. Mungkin saudara berkata, kenapa kami harus mengalami ini Tuhan? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan orang itu? Kenapa bukan orang lain? Kok kami Tuhan? Saya mau pastikan saudaraku, taruh di dalam hatimu bahwa engkau sedang menghadapi proses dan goncangan untuk Tuhan tentukan orang-orang seperti saudaralah orang-orang yang layak menjadi orang pilihannya Tuhan. Haleluya. Saya akan membacakan habis saudara ya. Coba perhatikan ayat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Haleluya. Bangsa yang kudus. Kenapa kudus saudaraku? Orang-orang di luar sana dengan gampangnya mengatakan hidup kudus, hidup kudus, hidup kudus, tapi tidak pernah mengalami proses. Haleluya. Ketika dia diperhadapkan Tuhan dengan masalah kecil saja, kekudusannya sudah hilang, saudaraku. Jalan-jalan kefasikan mulai dia lakukan. Jalan-jalan kejahatan mulai dia rencanakan, saudaraku. Untuk apa? Untuk cari jalan selamat. Tetapi orang-orang yang percaya, sekalipun Tuhan izinkan menghadapi proses, saudaraku, dia percaya bahwa Yesus akan menyertainya. Maka dia ketika berbicara tentang kekudusan, itu lidahnya tajamnya seperti pedang, saudaraku. Haleluya. Tidak ada kemunafikan di dalam hidupnya. Tidak ada kepalsuan di lidahnya, saudaraku. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keluar dari kegelapan, saudaraku. Haleluya. Masa lalumu itu tinggal kenangan, saudaraku. Ya, apa yang membuatmu jatuh seperti pengajaran kemarin, apa yang membuatmu jatuh kegagalan masa lalu itu, petik hikmatnya saudara. Sehingga mulai langkah yang kedua, saudara tidak berbuat dosa lagi di hadapan Tuhan. Tapi saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan akan menyertai saudara. Karena bangsa-bangsa sedang menunggu imam-imam yang benar-benar kudus, tulus di hadapan Tuhan, yang akan menceritakan kedahsyatan Tuhan dimanapun mereka berada. Coba mari kita buka Markus 118, saudaraku. Markus 118. Haleluya. Ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saudara. Markus 118 ayat 17 dan 18. Inilah orang-orang yang menghadapi proses Tuhan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Aku tidak akan bangkrut, tapi aku akan berhasil. Katakan seperti itu. Aku tidak akan mati, aku akan sembuh. Sekalipun kau punya sakit penyakit. Aku tidak akan mati, tapi aku akan sembuh. Sebab aku akan menceritakan kedahsyatan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku akan sukses, aku akan berhasil, aku tidak akan bangkrut sekalipun usahamu sedang goncang, saudaraku. Haleluya. Aku tidak akan miskin, tapi aku akan kaya sekalipun kau sedang mengalami sekarang proses keuanganmu, mungkin banyak utang, saudaraku. Katakan, aku akan kaya. Haleluya. Sebab aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat itu. Haleluya, saudaraku. Semua proses yang saudara hadapi saat ini, itu adalah proses penentuan. Benarkah saudara ini orang pilihan Tuhan atau orang gampangan, saudaraku? Haleluya. Orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang lulus, yang sudah lulus menghadapi proses goncangan. Tuhan izinkan ekonomimu digoncang. Tuhan izinkan kesehatanmu digoncang. Tuhan izinkan keluargamu digoncang oleh Tuhan. Tuhan izinkan semuanya. Tapi percayalah saudaraku, katakan di hatimu, seperti ayat ini, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku tidak akan mati, tapi aku sembuh. Aku tidak akan bangkrut, tapi aku akan sukses. Aku tidak akan menjadi orang yang melarat, tapi aku akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi ketika hidupmu diubahkan sama Tuhan, jangan lupa. Ya, mungkin engkau mengingat dulu engkau adalah orang susah, banyak proses, saudaraku. Ketika mulai hari ini engkau melihat banyak berkat mengalir ke dalam hidupmu. Sekali lagi, saudaraku, panggilan firman Tuhan ini mengingatkan saudara, engkau sudah ditentukan menjadi orang pilihan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan, saudaraku. Berbahaya
Karena engkau harus menjadi bukti, karena engkau harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, karena mereka sedang membutuhkan nasihat, jalan keselamatan, dan jalan kemenangan yang Tuhan sudah tentukan dalam hidupmu, saudaraku. Ayat yang ke-18, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Dengar baik-baik, saudaraku. Haleluya, Yesus baik. Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu pada hari ini, Tuhan tidak lepas tangan, saudaraku. Matanya terus memantau engkau, dan dia dengan teliti memperhatikan hidupmu, dan Tuhan akan merubah hidupmu sehingga engkau menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sekali lagi ayat 18 saya akan baca. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Haleluya. Kalau saudara melihat keadaanmu seperti ini, berdamai di dalam hatimu, saudara. Katakan, aku adalah orang pilihan Tuhan. Aku ini adalah orang yang ditentukan, orang yang pilihan Tuhan. Aku pasti sembuh. Berkati semua tubuhmu. Berkati semua tubuhmu. Engkau pasti sembuh. Tuhan Yesus yang sembuhkan engkau. Tuhan Yesus yang sembuhkan engkau. Tuhan Yesus, apapun penyakitmu, tunjuk matamu pegang. Engkau pasti sembuh. Engkau pasti melihat. Engkau sembuh, katakan seperti itu. Tuhan Yesus yang menjamin seperti ini. Haleluya. Bahkan dokter sekalipun sudah memvonis hidupmu. Bahkan hidupmu tidak lebih dari satu kalender atau satu lembar kalender, saudaraku. Pastikan dengan imanmu, aku adalah orang pilihan Tuhan. Dan aku harus menggenapi panggilannya. Aku harus bersaksi kepada dunia bahwa perbuatan-perbuatan Yesus bagiku, perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Mari aminkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menentukan kita menjadi imamnya di akhir zaman ini. Bergeraklah, saudaraku. Ya, bergerak, jangan lupakan panggilan itu. Karena ada upah yang menunggu ketaatanmu, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya ini semuanya menjadi berkat bagi kita, saudaraku. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Yes, ya. Oke, ya, saya menyapa kembali ya. Oh, ada teman-teman saya di sini yang ikut. Ya, terima kasih banyak yang sudah mendampingi Pastor Daud ya pagi hari ini ya. Ada Replianes Kenap ya. Terima kasih banyak. Ada Teguh Supriyanto, haleluya. Ada Yurniati Tudang, ya. Dan juga ada Replianes Kenap ya. Ya, ini respon dia. Luar biasa ya. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ya, saya lagi ngebaca, saudara. Ya, aku tidak akan mati. Ya, ada lagi teman saya, Yunarmi Pajarwati. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thanks, Pastor Daud. Ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak ya, Ibu Yunarmi. Ya. Oke, salam buat Bapak ya. Ya, ini Replianes Kenap. Aku tidak akan mati, tapi aku hidup. Amin. Haleluya. Ya, Replianes Kenap. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, baik saudara-saudaraku semuanya yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mendampingi Pastor Daud live streaming di fanpage Facebook God Ministry pagi hari ini. Dan sekali lagi saudara, sebelum kita berpisah, apabila renungan ini sangat memberkati saudara, silakan bantu share saudaraku. Karena dengan cara seperti ini pun, saudara sudah ikut melayani bersama dengan Pastor Daud ya. Dan Tuhan akan melihat ketulusan hati saudara untuk membagikan. Mungkin saudara belum bisa berbicara, tetapi tangan saudara sudah berkata-kata untuk orang lain. Ya, kasih note saudaraku. Firman Tuhan ini akan memberkatimu, sangat memberkati. Engkau pasti akan mengerti panggilanmu. Ya, sampaikan, buat notesnya, nggak usah takut saudara. Biarkan Roh Kudus yang beracara. Itu bukan tugas kita. Ketika saudara sudah bagikan, dan Roh Kudus akan membawa orang-orang yang sesuai dengan hikmat Allah ini, dan mereka pasti akan mendengarkannya. Haleluya, praise the Lord. Ya, kiranya saudara semuanya yang telah mendukung pelayanan ini, ya, yang belum silakan follow ya, follow
fanpage God Ministry, ya, kasih dukungan saudara, jempol saudara, hati saudara. Bahkan saudaraku, jika saudara ingin memberkati pelayanan Pastor Daud lewat fanpage ini, ya, silakan berikan bintang yang terbaik buat Tuhan saudara, bukan buat saya. Karena hanya dengan mendukung Pastor Daud dengan memberikan bintang saudara, maka apapun yang menjadi konsekuensi untuk melakukan live ini, maka semuanya akan terpenuhi. Terima kasih banyak buat berkat-berkat saudara yang sudah memberikan bintang kepada Pastor Daud, yang sudah memberikan like, bahkan hatinya. Kiranya Tuhan Yesus yang maha baik itu akan memberkati saudara, memberkati ketulusan saudara, kerelaan saudara, bahkan keuangan saudara. Haleluya. Dengan cara mendukung ini, saudaraku, kita sama-sama melayani Tuhan di antara bangsa-bangsa. Baik saudaraku, ini berkati oleh Tuhan, ya, Pastor Daud akan selesai sampai di sini. Izinkan Pastor Daud berdoa buat saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Hamba mengucap syukur kalau hamba boleh melayani saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah dan berkati mereka, biarlah panggilan-Mu sesuai dengan rencana Tuhan terpenuhi di dalam kehidupan kami. Sebelum kami menyelesaikan umur kami, Tuhan, sebelum kami mengakhiri nafas kami, panggilan-Mu telah kami genapi Tuhan, agar ketika Engkau memanggil kami dalam buku kehidupan, bahkan dalam rancangan-Mu, Engkau telah menulis kehidupan kami di tangan kami Tuhan. Kami mengatakan, ya Tuhan, kami ada dan kami telah melakukannya. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu setelah selesai berbicara Tuhan, Engkau lah yang menguduskan jemaat-Mu. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu, berkati kami semuanya, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Sepanjang hari ini kami beraktivitas, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami Bapa agar kami tidak melakukan dosa dan kejahatan di hadapan-Mu. In Jesus name, berkati anak-anak kami Tuhan, istri kami, suami kami, cucu-cucu kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Praise the Lord. Baik saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai berjumpa di esok hari pukul 7.30. Ya, Pastor Daud menunggu saudara dan doakan terus Pastor Daud agar tetap sehat juga, kuat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Bapa di surga dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang mengurapi kita sampai Dia datang kedua kali. In Jesus name, haleluya, haleluya. Amin. Shalom.